Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tahu nggak sih kalau tingkah laku kita dipelajari oleh para ahli terdahulu mengenai apa itu kepribadian, bagaimana manusia berperilaku dan bersikap, mengapa manusia mau bekerja, dan lain sebagainya. Nah, pada video ini kami akan membahas teori kepribadian menurut Kurt Lewin. Sebelumnya, siapa sih tokoh tersebut? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teori. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Putri dengan NIM 2206201017 dari kelompok 7 Psikologi Kepribadian kelas 2D. Pertama yaitu teori Medan. Konsep pengaruh Medan ini diadopsi ke dalam psikologi menjadi psikologi Gestalt oleh Max Weierheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, dan ahli Gestalt lainnya. Fokus psikologi Gestalt adalah konsep-konsep persepsi, berpikir, dan belajar. Adopsi teori Medan dalam psikologi kepribadian dilakukan oleh Kurt Lewin. Memakai asumsi Gestalt, Lewin mendasarkan pengembangan teorinya berdasarkan 3 asumsi. 1. Dasar pemahaman psikologi bukan elemen atau gambaran rincian jiwa, tetapi saling hubungan, pola atau konfigurasi. Elemen digambarkan untuk memahami saling hubungannya, bukan wujud dan ukurannya. Lalu yang kedua, beberapa saling hubungan menjadi dasar dari saling hubungan yang lain, sehingga dapat dideskripsikan kecenderungan kepribadian bergerak menuju kesatuan Gestalt. Lalu yang ketiga, psikologi seharusnya difahami dalam bentuk teori Medan, field theory, di mana field adalah sistem pengaturan diri yang ditentukan oleh saling hubungan antar bagian-bagian dari unsur yang mendukung sistem itu. Lalu selanjutnya ada struktur kepribadian, yaitu unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Pendekatan sistematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang hidup disebut topologi. Fokusnya adalah saling hubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia. Hubungan antara bagian dengan bagian dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Lalu yang kedua, ruang hidup atau life space. Ruang hidup adalah seluruh isi elips, keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi atau menentukan tingkah laku. Ruang hidup merupakan potret sesaat yang terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya saat itu. Keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya, mengenal masa depan, perasaan-perasaannya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, isi-isi ruang hidup. Misalnya, ruang kehidupan seseorang mahasiswa yang duduk di ruang kuliah di sore musim semi. Ruang kehidupan yang mencakup beberapa hal seperti keadaan ruang kuliah, itu kursi di mana dia duduk, mahasiswa cantik yang duduk di sampingnya, profesor yang sedang memberi kuliah, dan stimulus-stimulus lainnya yang dirasakannya, walaupun dalam tingkatan yang sangat lemah. Fakta-fakta itu termasuk kelompok region, bagian dari daerah lingkungan psikologis. Setiap sel atau region dari ruang hidup dihuni oleh fakta yang terpisah. Bagi Lewin, fakta bisa semua hal, baik yang dirasakan maupun yang disimpulkan, seperti fakta yang ada dalam daerah pribadi dalam disebut kebutuhan, dan fakta yang ada di dalam lingkungan psikologis berupa objek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Yang pertama ada kebutuhan atau needs, di mana kebutuhan pribadi berupa motif, keinginan, dan dorongan pribadi. Nah, dari adanya kebutuhan inilah muncul suatu tegangan, di mana tegangan itu adalah kondisi pribadi untuk mencari keseimbangan atau pemenuhan atas kebutuhan. Nah, untuk mencari keseimbangan, manusia butuh yang namanya energi. Lewin menyebutnya sebagai energi psikis. Dari energi inilah muncul tindakan yang meliputi vektor atau kekuatan yang mendorong terjadinya tingkah laku, valensi atau nilai region dari lingkungan psikologis bagi pribadi, dan yang terakhir ada lokomosi atau perpindahan lingkaran pribadi. Kemudian ada event. Event itu sendiri adalah hasil interaksi antar dua atau lebih fakta, baik di daerah pribadi maupun di daerah lingkungan. Kemudian ada konflik.
Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana seseorang menerima kekuatan-kekuatan yang sama besar, tapi arahannya berlawanan. Kemudian tingkat realita. Realita berisi lokomosi aktual dan tak realita berisi lokomosi imajinasi. Realita dan tak realita adalah suatu kontinum dari ekstrim realita sampai ekstrim tak realita. Kemudian ada menstruktur lingkungan. Lingkungan psikologis adalah konsep yang sangat berubah. Ada 3 cara dinamika lingkungan dapat berubah. Yang pertama adalah perubahan valensi, perubahan vektor, dan terakhir ada perubahan boundaries. Dan yang terakhir adalah mempertahankan keseimbangan. Kecenderungan mencapai keseimbangan itu tidak berarti membuat diri seimbang sempurna. Tujuan utama dari perkembangan psikologis adalah menciptakan semacam struktur internal yang menjamin keseimbangan psikologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Yang pertama ada perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, perubahan tingkah laku yang paling penting terjadi sepanjang perkembangan. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin meningkat apabila seseorang bertambah usia, dan variasi itu akan menurun pada usia uzur. Tingkah laku menjadi semakin terorganisir, misalnya seorang anak yang telah tumbuh dewasa akan semakin banyak berinteraksi dengan orang dalam berbagai kelompok. Kemudian tingkah laku juga semakin hierarkis, semakin realistis, dan semakin efektif. Kemudian yang kedua ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi menjadi salah satu konsep kunci Lewin untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku, kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda-beda, dan perbedaan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Dan singkatnya, diferensiasi ini adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada regresi. Regresi ini adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang primitif, tidak peduli apakah pribadi pernah melakukan hal itu atau tidak.